أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, saat kita mengerjakan sholat rawatib, baik itu yang qobliyah atau yang ba'diyah, yang muakkadah atau yang ghairu muakkadah, maka kita disunnahkan untuk membaca kedua surat ini. Apa dan bagaimana caranya? Simak penjelasannya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Surat apa yang sebaiknya dibaca di dalam sholat rawatib? Sebenarnya tidak ada bacaan surat atau ayat khusus untuk sholat rawatib, kecuali di 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh, dan di 2 rakaat setelah maghrib atau ba'diyah maghrib. Untuk qobliyah subuh atau sebelum subuh, maka dalilnya jelas bahwa kita disunnahkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca ketika sholat sunnah qobliyah subuh, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Diterangkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah memperhatikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama sebulan. Beliau biasa membaca pada 2 rakaat sebelum subuh, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Begitu pula untuk ba'diyah maghrib atau setelah maghrib, dalilnya jelas bahwa kita disunnahkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah memperhatikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selama 20 kali saat sholat 2 rakaat setelah maghrib dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Beliau selalu membaca Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Nasa'i. Diterangkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca surat pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat qobliyah subuh. Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun sholat-sholat rawatib yang lainnya, baik yang qobliyah atau yang ba'diyah, yang muakkadah atau yang ghairu muakkadah, maka tidak terdapat bacaan surat atau ayat khusus, sehingga kita boleh membaca surat atau ayat apa saja yang kita bisa dan inginkan. Namun demikian,
para ulama menganggap sunnah membaca kedua surat ini, yakni surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di semua sholat rawatib. Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj menjelaskan, dan disunahkan pula membaca dua surat ini, yakni surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di sholat-sholat sunnah yang lainnya yang tidak datang bacaan khusus untuknya, sebagaimana yang telah dibahas. Imam Ibnu Hajar Al-Haytsami dalam Tuhfatul Muhtaj menerangkan ungkapan guru kami Abil Hasan Al-Bakri dalam kanzunya, dan ia membaca di semua sholat rawatib, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan di rokaat kedua surat Al-Ikhlas, kecuali bila telah datang sunnah yang menyelisihinya. Mengapa kita disunahkan membaca kedua surat ini? Karena kedua surat ini adalah sebaik-baik surat yang dibaca di dalam sholat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik dua surat adalah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun yang sebanding dengan seperempat Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abdil Bar. Sebaik-baiknya surat yang dibaca dalam dua rakaat sholat sunnah fajar adalah surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Baihaqi, Ahmad, dan Ibnu Majah. Hikmah membaca dua surat ini seperti yang disebutkan Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam Minhatul Alam. Keduanya mencakup dua unsur tauhid. Surat Al-Ikhlas memuat penetapan segala kesempurnaan Allah dan peniadaan setiap kekurangan darinya. Di dalamnya terdapat penyifatan Allah dengan keesaan dan yang dituju semua makhluk, serta peniadaan yang setara dengannya. Ini adalah tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Sedangkan surat Al-Kafirun memuat kewajiban beribadah kepadanya, yang esa lagi tiada sekutu baginya, dan pembebasan beribadah dari yang selainnya. Ini adalah tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah. Sebab inilah kedua surat ini dinamai surat Al-Ikhlas, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dua surat Al-Ikhlas di sholat dua rakaat tawaf, yakni Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmidzi. Diterangkan dalam hadis bahwa seorang lelaki berdiri mengerjakan sholat dua rakaat fajar, lalu membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun hingga selesai surat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah hamba yang beriman kepada Tuhannya. Kemudian ia membaca surat yang kedua di rakaat yang lain. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia adalah hamba yang mengetahui Tuhannya. Hadis riwayat Tohawi dan Ibnu Hibban. Bagaimana cara membacanya? Baiknya membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Inilah cara yang terbaik, sebab sunnahnya memanjangkan bacaan rakaat pertama dari rakaat yang kedua. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Madahibil Arba'ah menjelaskan, dan di antara sunnahnya sholat adalah memanjangkan bacaan di rakaat pertama dari tiap sholat dibanding rakaat kedua. Bagaimana jika dibalik? Artinya membaca surat Al-Ikhlas di rakaat pertama dan membaca surat Al-Kafirun di rakaat kedua.
boleh namun makruh atau tidak baik. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah menerangkan, dan jika ia memanjangkan bacaan rokaat kedua dibanding rokaat pertama, maka itu makruh baginya. Atau bagaimana jika membaca surat yang sama di kedua rokaat, misalnya membaca surat Al-Kafirun saja atau membaca surat Al-Ikhlas saja, boleh tapi menyalahi sunnah. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah menjelaskan, jika ia menyamakan bacaan pada kedua rokaat, maka ia telah melewatkan kesunahan.